dari SMA Lahirat sudah hadir. Ya. Kemudian SMK Bina Potensi belum ada. Kemudian SMA Al-Azhar Mandiri belum ada. SMA oh ya SMA Negeri Mandiri. Al-Azhar Mandiri. SMA Negeri 3 ada. Kemudian SMA Negeri 1 hadir. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, kami sampaikan permohonan dan harapan kami terangkai dalam doa tertuju hanya kepadamu. Engkau penentu segala kejadian. Pada saat yang berbahagia ini, kami bermunajat kepadamu pada acara pembukaan kegiatan lomba bercerita tentang museum tingkat SMA sederajat sekota Palu yang diadakan oleh UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah. Tiada lain ya Rabb, kami berharap semoga lomba ini dapat berjalan dengan hikmat dan lancar, serta senantiasa memperoleh curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, kami sadar keterbatasan kami terhadap ilmu-Mu sangatlah sedikit. Dengan lomba yang kami adakan ini, kami berharap agar anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang mau belajar lebih tentang museum, sehingga anak-anak kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang dapat mengembangkan seni budaya, bisa menjadi pribadi yang terampil, pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat di daerah kami. Ya Allah, ya Latif, Engkau Maha Lembut, berkahilah kegiatan lomba kami ini. Jadikan lomba ini sebagai media dalam meningkatkan kualitas anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berintelektual serta anggun secara moral. Ya Allah yang Maha segala sesuatu, lindungilah kami semua dari segala musibah yang menghampiri kami, dari wabah penyakit yang ada di sekeliling kami, serta sadarkan kami akan semua ujian atau cobaan yang ada saat ini sebagai penggugah semangat kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wal mihana wasyada'ida waz zalazila min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diwakili oleh Kepala UPT dan Kebudayaan Muslim Sulawesi Tengah, yang terhormat para pejabat eselon 4, eselon 3 dan 4, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat tokoh budaya, tokoh masyarakat yang sempat hadir di acara pembukaan lomba pada pagi hari ini, yang terhormat Dewan Juri Lomba, yang terhormat para peserta, guru pendamping. Pelaksanaan lomba ini berdasarkan DPA SKPD Pendidikan Budaya Museum tahun 2021 yang didukung oleh dana alokasi khusus Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2021. Maksud dan tujuan pertama, mengoptimalkan paradigma museum yang fokus kepada kepentingan publik akan akses informasi tentang museum. Ini saya jelaskan sedikit karena kalau paradigma museum yang lalu itu hanya berorientasi kepada kemauan museum sendiri. Sekarang justru kita berpihak kepada publik, melihat apa kepentingan publik, apa keperluan publik terhadap akses kebudayaan melalui Taman Budaya dan Museum. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan potensi pengetahuan serta keterampilan siswa-siswi dalam pengembangan wawasan pengetahuan tentang kebudayaan khususnya museum. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi bahasa dan sastra di kalangan siswa-siswi se-Kota Palu. Materinya adalah eksistensi museum di Indonesia dan di daerah dan segala aktivitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi museum. Waktu pelaksanaan hari Rabu, hari ini tanggal 10 Maret 2021. Tempat pelaksanaan UPT Taman Budaya dan Museum, Jalan Kemiri nomor 23 Palu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan ini kami memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPT Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membuka secara resmi lomba bercerita tentang museum tingkat SMA, MA, SMK, SMLB se-Kota Palu tahun 2021. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan. Tabik. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, para seniman yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang terhormat media cetak, media elektronik yang sempat meliput kita pada pagi hari ini, dan yang terhormat kepada seluruh pendamping siswa SMA, SMK, MA, sederajat yang mengikuti lomba mendampingi siswanya, dan langsung kepada seluruh panitia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberinya kesehatan, kesempatan di dalam mengikuti lomba bercerita tentang museum yang dilaksanakan di UPT Taman Budaya dan Museum. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku peserta lomba yang saya cintai, UPT Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tengah merupakan lembaga budaya di bidang edukatif, cultural, memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab yang strategis dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan bermoral, dengan tidak melupakan unsur serta nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia.
Secara etimologis, museum berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu muse, yang berarti kumpulan 9 dewi, sebagai lambang dari ilmu dan kesenian. Secara terminologis, pengertian museum adalah suatu tempat atau lembaga yang mengumpulkan, menyimpan, dan memamerkan benda-benda yang dapat menjadi sumber pengetahuan seperti sejarah, kesenian, ilmu alam, dan perkembangan teknologi. Museum mempunyai kedudukan khusus dalam kehidupan manusia karena dengan memahami eksistensi dan manfaat museum, maka manusia atau masyarakat dapat pertama mengetahui identitas budayanya, yang kedua mengetahui asal usul mereka, ketiga perubahan kebudayaannya, dan yang keempat pengetahuan tentang hubungan masa lampau dengan masa kini, serta menjadikan pengetahuan itu untuk menyongsong masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, menyikapi apa yang disampaikan pada poin pertama, sedikit saya akan menjelaskan mengetahui identitas budayanya. Kemarin sempat sekilas saya sampaikan bahwa identitas budaya kita harus kita kenal, harus kita tahu. Seperti apa identitas budaya yang kita miliki, yang kita ubah sekarang. Tentunya identitas budaya yang kita miliki sekarang kita kemas dengan baik, kita bungkus dengan baik. Kenapa harus kita bungkus, kita kemas dengan baik? Agar supaya budaya-budaya orang yang masuk ke Sulawesi Tengah, ke Indonesia, ke Sulawesi Tengah, khususnya ke Kota Palu, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang dipengaruhi oleh budaya yang masuk ke Kota Palu, seperti itu. Itulah identitas budaya kita. Tetapi sekarang melihat anak-anak kita tidak mengetahui bagaimana identitas budayanya. Olehnya harapan kami, harapan pemerintah kota maupun provinsi Sulawesi Tengah sebagai Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur tentu mengharapkan budayanya harus dikemas, dibungkus dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengetahui asal usul mereka. Dari mana asal usul budaya kita? Kan seperti itu. Dari mana? Tentunya kita anak-anak sekarang tidak mengetahui dari mana asal usul budaya kita. Karena kita tidak mengetahui asal usul budaya kita, olehnya dibuatlah kegiatan ini bercerita tentang museum. Dari museum inilah kita mengetahui asal usul budaya kita. Ada apa di dalam? Ada sejarah raja. Raja mana? Raja se-Sulawesi Tengah, 12 kabupaten 1 kota. Itu ada di dalam. Ada apa di museum? Ada di depan dipajang-pajang, ada patung Sepe, ada patung Pelik Palindo. Itu kan asal usul semua sejarah budaya. Ada apa di dalam lagi? Ada pembelajaran biologi, ada pembelajaran IPA, fisika misalnya, ada matematika juga. Pokoknya semua pembelajaran bisa kita beredukasi di dalam ruangan museum. Olehnya diharapkan kepada peserta yang ada sekarang, setelah mengikuti lomba ini, dimohon supaya disampaikan ke teman-teman SMA yang lain yang tidak sempat mengikuti bahwa di museum itu kita beredukasi, berdedikasi, ada pembelajaran yang sangat menarik di dalam, banyak. Dan sebelum masuk di dalam museum ada pembelajaran yang menarik di luar. Apa itu? Ada patung Sepe, patung Palindo, tamannya sudah bagus, di belakang sudah bagus, ada sudah diberi nama Taman Lore, Taman Tufa, dan sebagainya. Seperti itu akan menjadikan cerita. Akhirnya kita akan mengetahui asal usul budaya kita. Jangan kita ditanya, apalagi orang kaya kalau ditanya tidak mengerti, itu sudah susah. Jadi dimohon para guru yang mendampingi agar supaya mengetahui asal usul budaya. Yang ketiga, perubahan kebudayaannya itu tadi disampaikan.
sampai budaya yang kita tidak kenal lalu kita tidak bungkus dengan baik, akhirnya kita kehilangan budaya. Kehilangan budaya itulah kesempatan masuknya budaya lain ke daerah kita. Kalau kita tidak kenal tadi budaya kita, masuk mereka, maka kita terpengaruh. Kemudian yang terakhir, pengetahuan tentang hubungan masa lampau dengan masa kini, serta menjadikan pengetahuan untuk menyongsong masa depan. Nah, poin keempat tadi, pengetahuan masa lalu dengan masa sekarang itu berbeda. Perbedaannya di mana? Misalnya seperti ini. Orang tua kita dulu itu belum menganut agama, misalnya, tentu kaum animisme. Jadi mereka itu percaya pada adat istiadat budaya, misalnya Balia, kan seperti itu. Balia, jika saya sakit maka saya panggil orang bikin Balia lalu sembuh, maka itulah yang mereka anggap yang menyembuhkan. Ya, seperti itu, memperjuangkan Tuhan, kan seperti itu ya. Bikin salah satu syarat, kalau dalam rumah kita sakit-sakit, mungkin ini yang bikin sakit saya, dibikinlah, sembuhlah. Di masa sekarang, karena kita sudah memiliki agama, sudah mempunyai Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hilangkanlah itu, tetapi kita tetap berbudaya pada asal usul kita tadi. Jadi seperti itu. Jadi kita tolong dibedakan itu ya. Kemudian tadi saya menarik melihat sampai sekarang saya belum mengetahui dari mana asal usul kata museum. Ternyata setelah saya membaca sambutan kepala dinas ini, ternyata museum itu berasal dari bahasa Yunani klasik. Nah, yaitu museum. Kalau kita mengucapkan, saya tidak tahu mengucapkan museum. Apa sebutannya Pak Iksan? Museum atau museum? Museum. Nah, berarti Ibu salah mengucapkan. Museum. Kalau dalam bahasa kayaknya museum. Iya Pak Iksan ya? Museum. Maka inilah kata muse. Berasal dari kata museum. Dalam bahasa kayaknya museum. Nah, artinya museum itu terdapat dalam kumpulan 9 dewi. Nah, ada 9 dewi. Di mana itu 9 dewi? Nanti setelah sambutan ini belajarlah di dalam. Ada para tenaga pengajar di dalam itu akan menyampaikan dari mana 9 dewi. Ini ada di depan Pak Iksan, tahu itu. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, kegiatan ini tidak terlepas dari adanya indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan dan distorsi budaya yang kian mengkhawatirkan di kalangan masyarakat akibat dari dampak era globalisasi yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mencermati dan perlu mengambil langkah-langkah antisipasi dalam rangka menumbuhkan dan menanamkan sikap dan persepsi yang benar terhadap nilai-nilai luhur pada berbagai tinggalan-tinggalan masa lalu. Kegiatan lomba bercerita tentang museum ini menjadi media yang strategis maupun menjadi momen yang tepat dalam pengenalan dan pemahaman berbagai persoalan tentang museum di Indonesia pada umumnya dan perkembangan museum di Sulawesi Tengah pada khususnya. Lomba ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi yang mampu mentransfer nilai-nilai luhur, khususnya pesan-pesan edukatif kultural kepada kita semua, khususnya di kalangan pelajar. Harapan kita semua, semoga melalui kegiatan yang dilaksanakan di UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah ini, kita dapat mengintrospeksi dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman dan kepedulian kita terhadap nilai-nilai luhur tentang kebudayaan daerah dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan, karakter bangsa Indonesia yang kuat dan ketahanan budaya. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan ini yang sudah banyak berpartisipasi sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Akhirnya
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lomba bercerita tentang museum di kalangan pelajar sekota Palu tahun 2021 saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan mengucapkan museum di hatiku. Museum di hatiku, tangan kanan di dada sebelah kiri ya. Semuanya para siswa, para undangan, tangan kanan di pundak sebelah kiri. 1, 2, 3. Museum di hatiku. Sengaja saya membuka menyampaikan museum di hatiku agar supaya hati kita selalu menyatu dengan museum. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam budaya, salam kebajikan. Tabe Sombong Puasi. Lalu 10 Maret 2021, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Agus Haji Irwan Lahaji. Sekian. Panen olah-olah, suasananya mengangkat alam pegunungan daerah Pakaba, terletak di lereng-lereng Gunung Kawalisya dengan bentuk rumah penduduknya yang khas di Taman Kawalisya, dilengkapi dengan fasilitas apartemen dan anak-anak. Taman ini termaksud taman mekanik yang letaknya berada di antara Gunung Benuauge, Gunung Pangeran Kasab II, dan Gunung Aruterio. Di dalam taman tersebut terdapat beberapa patung peninggalan, yaitu diantaranya patung Kalamba. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik, perkenalkan nama saya Wiwin Fitri. Saya perwakilan dari SMK Bina Potensi Palu. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Ibu, dan sekalian peserta yang ikut lomba storytelling. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang museum di Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan menceritakan sejarah berdirinya museum di Sulawesi Tengah. Berdirinya museum di Sulawesi Tengah diawali dengan penjajahan yang dilakukan salah satu budayawan Sulawesi Tengah yang bernama Masyudin Masyuda. Gagasan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, tentu saja kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dewan juri dan Bapak guru-guru sekalian yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum saya mulai bercerita, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Ismi Afifah Hijriah dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Berdiri di sini untuk menceritakan kembali mengenai keindahan, keelokan, dan keanekaragaman yang disuguhkan oleh Museum Sulawesi Tengah. Ayo ikut bergabung dengan saya menyusuri petualangan di Museum Sulawesi Tengah. Yang berasal dari Lembah Palu. Mau tahu ceritanya teman-teman? Oke, saya akan ceritakan sekarang. Jadi, saya akan bercerita tentang Muenggari, yaitu orang pertama yang ada di Lembah Palu. Dahulu kala ada seseorang yang gagah. Dia merupakan seorang pangeran yang berasal dari Gunung Masomba. Kemudian ini Muenggari ini bersama rombongannya dia berjalan dari tempat asalnya itu Desa Boni yang berada di sebelah timur Poboya sana. Maka bau pada negeri Baboran Poboya. Kemudian mereka dan rombongan itu berjalan dan Lihat dan mengamati apa saja sih yang ada di dalam Museum Provinsi Sulawesi Tengah ini. Jadi, berdirinya saya di sini untuk menceritakan kembali pengalaman saya mengamati museum ini. Museum ini terletak di Jalan Kemiri nomor 23, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah. Museum Provinsi Sulawesi Tengah ini pertama kali diresmikan pada 26 Februari 1992 oleh Dr.
dan unik yang terdapat di taman yang bernama Taman Loren seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Bercerita dan Mengenal Museum Sulawesi Tengah. Roa, apa? Berimba karebale. Diharaku karebatonarisi Nabil Pura. Perkenalkan, nama saya Anggari Naudel Saatulus. Saya perwakilan dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Hari ini saya akan membawakan cerita saya yang berjudul Cintai Museum, Lestarikan Budaya. Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Museum sendiri berfungsi sebagai tempat mengumpulkan aku Hammerhard Makrocephalon. Orang Jerman akrab memanggil Tuhan. Aku berasal dari Kepulauan Sulawesi, di Indonesia, tepatnya di ekosistem Wallacea, tempat di mana desa aku hidup dan beradaptasi. Aku lahir di atas pasir dan di antara cakang yang kokoh yang ukurannya 5 kali lebih besar dibanding dengan cakang air das tanahku. Ibuku sengaja menyiapkan itu agar aku aman katanya. Iya, karena banyak alasan yang mengkhawatirkan, kata ibuku. Padahal aku bukan artis atau selebriti, tapi entah kenapa aku terkenal di kalangan turis mancanegara. Ya mungkin karena keistimewaan yang kupunya. Aku tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak lainnya. Saat anak-anak lainnya biasa butuh lama untuk terbang mencapai sini, ingin menceritakan sepenggal pengalaman saya mengunjungi museum. Kemarin baru saja saya mengunjungi museum dan berkeliling untuk sekali lagi menikmati tempat penuh bersejarah ini. Mengunjungi museum sama sekali bukan kegiatan yang kuno atau ketinggalan zaman. Meskipun beberapa orang mengasosiasikan museum sebagai sesuatu yang membosankan. Padahal mengunjungi museum adalah bentuk kesadaran kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bertanah air untuk mencintai sejarah serta menghargai peninggalan sejarah. Saat saya menjelajahi museum, saya mendapatkan pengalaman baru serta begitu banyak pengetahuan. Salah satunya, bangunan museum ini ternyata memiliki arsitektur logo yang merupakan rumah adat Mulawi. Juga ada bangunan dengan arsitektur Sauraja yang merupakan cerminan dari rumah atau kediaman para